Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di dalam gereja Isa Al-Masih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Haleluya. 5 bulan sudah kita berada di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak perubahan yang terjadi. Ada banyak kesusahan yang kita alami. Tetapi terlebih dari semuanya itu, kita memiliki Tuhan yang baik. Benar Bapak Ibu? Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup mengangkat segala sakit dan beban hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan bukti karyamu nyata. Kita bagi berdiri bersama-sama. Surgawi, betapa bersyukurnya kami pada pagi ini karena Tuhan telah menolong kami, menopang hidup kami, memimpin hidup kami, sehingga pagi ini kami memilih untuk berada di hadapan-Mu, menengadahkan hati kami, memuji nama Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kami percaya itulah yang paling berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau melihat hati kami, bukan melihat segala perkara yang ada dalam hidup kami. Marilah Bapa, kiranya niat hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Kau sempurnakan dari pertolongan Roh Kudus-Mu. Pertama, Kau kuduskan hidup kami, Kau kuduskan hati kami, mulut, bibir, dan lidah kami, sehingga semuanya tahir, semuanya layak untuk meninggikan dan memuji nama-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk segenap kehidupan kami
yang telah kami alami bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita pagi ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu pasti kapan vaksin COVID-19 ini ditemukan. Kita juga tidak tahu pasti kapan kita dengan tenang melepas anak-anak kita ke sekolah. Dan bahkan kita juga tidak tahu pasti kapan kita kembali beribadah dengan leluasa. Tetapi satu yang kita pasti, yaitu kita memiliki Tuhan yang menyediakan. Benar Bapak Ibu? Tuhan yang memulihkan. Dia sanggup mencurahkan berkat-Nya atas kita, keluarga kita, bahkan bangsa dan negeri kita. Mari kita menaikkan pujian kasih, setiamu nyata bagiku. Bapa,
kita akan datang untuk lebih dalam di dalam memasuki penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau mendengarkan nas firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saat ini mari kita mau merespon nas firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa kita memiliki Allah yang sanggup, Allah yang membimbing kehidupan kita, Allah yang meneguhkan, menolong hidup kita, memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak permasalahan pergumulan. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kekhawatiran, ketakutan. Tetapi yakinlah, ketika kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau menghampiri tahta Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan membawa kemenangan atas kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Tuhan pagi ini, terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam pujian, di dalam penyembahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa hati tubuh jiwa kami Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang maha mengerti, maha memahami apa yang menjadi kegelisahan hati kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan. Segala sakit kami Engkau tahu, segala masalah kami Engkau tahu Tuhan. Kami membawanya Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau memberikan kelegaan kepada kami atas segala perkara yang kami bawa kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala Tuhan. Kami rindu diberkati, kami rindu dipulihkan, kami rindu dilawat pagi ini Tuhan. Dan kami rindu pulang dari tempat ini membawa damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu saja. Kami tahu Tuhan, ketika kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri berkat firman-Mu dari kami. Kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat firman-Mu kami terima sepenuhnya. Kau juga berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, untuk bungkus dengan darah-Mu. Berkati segala apa yang menjadi persiapannya, sehingga biarlah setiap apa yang disampaikan seperti pedang bermata dua, memberkati kami, memberkati kehidupannya, sehingga kami bersama-sama mengalami pertumbuhan iman bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana? Semuanya sehat-sehat? Ada ya tadi suhunya 30 derajat? Nggak ada. Yang 37 derajat ada? Nggak ada juga ya. 36, 35 gitu ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih disertai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita tetap sehat di dalam Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh tidak hanya menjaga, tapi juga menyiapkan diri menyambut semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan belajar firman Tuhan pagi ini. Pagi ini saya akan bawa renungan dengan sebuah judul, ibadah yang murni di tengah pandemi. Ya, ada pandeminya supaya kita menjadi up to date. Ya. Ibadah yang murni di tengah pandemi. Dalam masa pandemi sekarang ini ada dua gerakan yang sangat jelas. Gerakan pertama adalah kita sungguh-sungguh mencari perlindungan Tuhan, karena kita tidak tahu siapa yang kita hadapi, musuhnya menyerang dari mana, dan keadaan datang kayak apa. Jadi kita butuh perlindungan Tuhan. Tapi di satu sisi juga kita mencari kedalaman rohani, kesungguhan rohani, keyakinan rohani. Apakah saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Akhirnya kita mengingat bahwa memang harus ada ibadah yang murni di tengah pandemi. Kalau Bapak Ibu masih mengingat YouTube, ternyata YouTube itu setelah sekian lama muncul lagi, sekian lama muncul lagi. Saya pernah menyampaikan renungan dengan judul ibadah yang sejati. Kemudian ibadah yang menguntungkan. Dan sekarang ibadah yang murni di tengah pandemi. Kayak apa ibadah yang murni di tengah pandemi itu? Apa yang harus dilakukan di dalam ibadah yang murni? Ibadah yang murni, kata-kata murni itu berarti ibadah tanpa campuran. Ibadah yang murni itu berarti ibadah yang tidak terkontaminasi. Adalah sebuah ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita belajar kayak apa ibadah yang murni itu menurut firman Tuhan. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ketemu? Ya. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini.
1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Ini adalah surat dari Yakobus, gembala sidang di Yerusalem, adik dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi setelah dia melihat kejadian penyaliban Tuhan, dia menjadi percaya dan langsung dia menjadi orang-orang yang sungguh melayani Tuhan. Dan kemudian ketika dia sungguh-sungguh melihat jemaatnya tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan, dan dia mengunjungi jemaat-jemaat yang tersebar ke berbagai daerah, ternyata mereka berada di antara orang-orang yang tidak percaya, berada dalam keadaan yang sulit karena tantangan di sekitarnya, karena pola kehidupan yang berbeda, karena pemerintah yang menekan mereka. Jadi mereka secara nyata lebih daripada pandemi. Kalau pandemi kita mengalami musuh, ada musuh yang tak kelihatan, tapi seluruh komponen bangsa menyatu untuk mengatasi. Jadi kita masih enak karena ada teman. Nah, jemaat yang dikirimi ini adalah jemaat yang betul-betul dalam pandemi tidak punya teman, tidak punya sahabat, hanya Tuhan saja. Sehingga ketika dia menyampaikan renungan firman Tuhan, dia tunjukkan bahwa di tengah pandemi, di tengah kesulitan dalam hidup, seorang harus beribadah yang murni. Gak bisa seenaknya, gak bisa bercampur-campur, gak bisa ibadahnya dikontaminasi dengan apa saja. Kalau kita membaca 2 ayat ini tadi, kita mendapati hal-hal yang penting. Yang pertama, ibadah yang murni itu dengan bercirikan nomor 1. Ibadah yang murni dan yang berkenan di hadapan Allah, ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ciri khas seseorang menjalankan ibadah yang murni adalah mampu mengekang lidah. Lidahnya dikekang. Bukan maksudnya lidahnya dikekang diikat atau diapa, itu bukan. Tetapi ia mampu mengontrol, mengendalikan lidahnya. Nah, ketika berbicara lidah itu sebenarnya berbicara tentang perkataan. Jadi seorang beribadah dengan murni di hadapan Tuhan, dia sanggup mengekang lidahnya. Sebab kalau dia tidak bisa mengekang perkataannya, maka ia menipu dirinya sendiri. Dikatakan beribadah, tetapi di satu sisi mereka mulutnya tidak bisa dikekang, dan ibadahnya itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah melihat orang mengatakan kalau kita suka bocor mulut namanya ember, ya. Ada berita yang disampaikan ke orang lain, adalah berita itu tidak begitu penting dan orang lain bisa tersinggung, namanya gosip. Semakin digosok semakin sip. Sekarang beredar kabar bohong yang didengung-dengungkan, yang disampaikan bukan mengekang lidah lagi, bukan mengekang mulut lagi, tetapi tangan. Kalau dulu kita bergosip hanya 1 orang, 2 orang, besok lagi 1 orang, 2 orang, jadi lambat, beritanya lambat tapi pasti. Tapi kalau sekarang saudara punya subscriber 1000, misalnya dalam Instagram saudara punya 1000,
Sekali jari saudara menulis sesuatu yang gosip, sesuatu yang hoax, dikirimkan bior, langsung 1000 dalam detik itu juga. Jadi sekarang ini hoax, kabar bohong itu berkembangnya cepat sekali. Makanya kalau kita kenal ada kata viral, diviralkan saja. Ada tingkah laku yang buruk, diviralkan saja. Diviralkan saja, orang mengalami ketakutan. Jadi, kalau dikatakan kita beribadah, kita harus sanggup mengekang lidah, mengendalikan kata-kata, memakai kata-kata yang benar. Mengendalikan tutur kata, mengekang lidah itu, dalam pasal yang ketiga, disampaikan dengan 3 ilustrasi. Yang pertama dalam pasal 3, kita tidak usah baca, saya sampaikan aja isinya. Nanti kalau saudara penasaran boleh baca pasal 3 ayat 3 sampai 12. Di sana ada perumpamaan orang yang bisa mengendalikan lidahnya itu seperti kuda yang harus dipasang kekang. Zamannya kuda gigit besi, zaman dulu katanya. Ketika kita memasang kekang pada kuda, kuda itu bisa menggigit besi itu, kita bisa mengendalikan kuda itu. Kuda yang liar, kuda yang ganas, kuda yang berkekuatan luar biasa. Karena terukur apa saja kendaraan itu dengan HP kekuatan kuda, horsepower. Jadi, kalau kita bisa memasang kekang kuda, kita bisa mengendalikan kuda itu, mengambil kekuatannya, memakainya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apabila seorang mampu mengekang lidahnya, maka ia mengendalikan kekuatan yang besar itu. Lalu yang kedua dicontohkan mengenai kapal laut yang besar. Kapal laut yang besar itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil saja. Jadi kemudi kecil itu bisa membuat kapal laut berlayar kemana saja, menghadapi gelombang apa saja, hanya kecil saja digerakkan oleh satu orang. Jadi kemampuan kemudi untuk mengemudikan kapal itu sama dengan seseorang ketika mampu mengekang lidahnya. Dan yang ketiga, perumpamaan yang dipakai adalah api. Api yang kecil saja seperti korek itu. Ternyata api itu bisa membakar hutan yang luas, bisa membakar ladang gambut, bisa membakar pohon-pohonan yang sangat banyak. Api itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jika kita teledor memakainya, api menghanguskan semuanya. Tapi jika mampu kita mengendalikan api itu, pagi ini sarapan, minum teh, dipanasi, enak sekali. Pisang goreng, digoreng, enak sekali. Api dinyalakan, cukup dimatikan. Jadi, siapa bisa mengendalikan api, dia bisa memanfaatkan kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan, dengan lidah, mengekang lidah kita, menjadikan kita beribadah secara murni, beribadah sungguh-sungguh, tanpa campuran, dan tidak terkontaminasi. Mengapa kemampuan lidah demikian berpengaruh? Karena dikatakan dengan lidah, kita memuji Tuhan Allah Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan. Dengan lidah melalui mulut yang sama kita memberkati orang. Dengan mulut yang sama kita mengutuk orang lain. Jadi lihatlah kekuatan lidah itu. Seorang yang beribadah haruslah orang yang tahu apa yang perlu dikatakan dalam suatu saat. Saya harus berkata apa? Itu dia tahu. Dan juga tahu apa yang tidak boleh dikatakan. Yang ini boleh dikatakan, yang ini tidak boleh dikatakan. Harus tahu. Dan juga kapan waktu untuk berkata-kata. Dan kapan waktunya untuk diam. Kapan harus ngomong dan kapan tidak ngomong atau diam. Ya, diam kan baik gitu. Diam itu emas, ya enggak? Pernah membaca itu?
diam adalah emas. Jadi seorang yang diam itu seperti memiliki emas. Makanya kalau pasangan saudara meminta emas, diam saja. Dan katakanlah, aku memberi emas. Kapan harus berkata? Kapan harus diam? Dan saudara harus mampu merasakan kata-katanya. Kata-kataku itu rasanya asin, rasanya manis, apa rasanya pedes. Pedesnya level 10. Jadi itu setara dengan sambal setan. Katanya pedes banget atau pahit banget. Pahit banget. Jadi kalau kita mendengar satu kata dikeluarkan ceplos, orang telinganya langsung panas. Mendengar satu kata ceplos, langsung memegang dada karena pahit, karena tidak sanggup menahan. Jadi seorang yang tahu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, seorang yang kapan harus berkata, kapan harus diam, seorang yang tahu rasa kata-katanya. Aku berkata rasanya apa? Itulah seorang yang sanggup mengekang lidahnya. Meskipun zaman sekarang sanggup mengekang jari-jarinya untuk meneruskan yang lain. Tetapi maksud ini adalah jelas bahwa seorang harus menunjukkan tutur kata yang berkata. Kita bisa memakai mulut kita untuk mengatakan apa saja. Tetapi kita harus memilih kata-kata yang memberkati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang murni adalah mampu mengekang lidah. Bapak Ibu sudah merasakan kata-katanya sendiri, kebenaran firman Tuhan seperti sekarang ini, bahwa di tengah pandemi ini banyak orang yang mengirimkan berita hoax. Ada yang dikatakan dia kena serangan, dia dikuburkan, lalu orang berbondong-bondong, tidak boleh dikubur di sini, nanti menular di sini. Jadi mengerikan sekali kata-kata hoax itu sampai harus berhadapan dengan hukum. Jadi ternyata mengekang lidah adalah menjadi persoalan setiap orang kalau kita nyadari. Sebab kita dikenal dengan tutur katanya. Kita dikenal sebagai orang yang arif atau seorang yang banyak keluar kata-katanya, atau istilah sekarang cerewet gitu. Ngomong terus, ngomongnya pedes dan seterusnya. Ibadah yang murni adalah kemampuan mengekang lidah. Lalu yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Apakah ini hal yang sulit? Saya kira tidak. Hampir semua orang pergi ke rumah yatim piatu, pergi kepada janda-janda. Mengunjungi mereka tidak sulit dan gampang saja. Tetapi dalam ayat yang ke-27 dikatakan, ibadah yang murni dan sejati tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Jadi kunjungan itu dilakukan sebagai ibadah di hadapan Allah. Jadi kita mendatangi yatim piatu, kita mendatangi janda-janda di hadapan Bapa. Tuhan melihat apa yang kita lakukan sebagai ibadah yang murni. Jadi kita melihat bahwa sama nilai ritualnya kita ibadah di dalam gereja dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Saya sudah yatim piatu, ya, layak dikunjungi. Amin. Tetapi yang dijelaskan dalam bagian ini adalah kunjungannya dalam kesusahan mereka. Ketika kita mendengar kata-kata janda-janda, banyak pikiran yang meres. Tetapi ketika ada tambahan dalam kesusahan mereka, kita jadi menyadari bahwa ternyata janda-janda itu sebenarnya mereka sedang mengalami kesusahan.
Timotius mengatur janda macam apa yang mengalami kesusahan. Janda yang disebut janda adalah orang-orang yang sudah berumur, tidak punya tempat yang layak, tidak memiliki sumber yang memadai dalam kehidupan, sehingga mereka sungguh-sungguh dalam kesengsaraannya. Ketika kita melihat hal semacam itu, kita mengunjungi mereka, itu adalah ibadah yang murni. Nah, kalau kita mengunjungi orang yang susah, yatim piatu yang jelas tidak punya dukungan apa-apa, janda-janda yang tidak punya tempat bergantung yang jelas, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengunjungi, kemudian datang menasihati? Apakah kita datang memarahi? Yang pasti kita mendatangi mereka tidak dengan tangan hampa. Kita tidak datang dengan membawa emas. Artinya apa? Kita diam saja ke sana. Pasti kita membawa buah tangan untuk mereka karena mereka dalam kesusahan. Apa yang dibutuhkan? Tentu kita datang untuk menghibur mereka. Mengapa? Karena kata-kata penghiburan yang kita sampaikan akan menguatkan mereka. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Ternyata ibadah itu harus diimbangi dengan sebuah tindakan yang nyata terhadap orang yang susah. Saat ini adalah saat yang tepat untuk melihat kayak apa kepedulian kita terhadap orang lain. Pemerintah membuktikan tiap bulan selama 3 bulan beberapa keluarga dapat bantuan 600. Di RT kita sudah yang ketiga kalinya terima 600. Senang sekali, pekerjaan susah, cari duit susah, diberi 600. Masih ada lagi sembako-sembako yang dibagikan. Ketika dibagikan sembako rasanya seperti tenang sekali. Pada saat yang susah diperhatikan, itu adalah menyenangkan. Itulah hakikat ibadah yang sejati. Orang yang beribadah harus diwujudkan juga dalam tindakan terhadap orang yang susah. Bukannya kita melihat orang yang susah malah menghindar. Zaman sekarang dia melihat orang yang susah malah difoto, ya, diunggah. Ada orang yang celaka, ada orang yang kesulitan, difoto, diunggah, viral. Mereka yang menderita, kita menari di atas penderitaan mereka. Saya sangat menyesal. Ada orang di Gunung Tugel, seorang bapak usianya 70 tahun, dengan istrinya tinggal di rumah gubuk dari kardus 1 meter kali 2 meter. Pekerjaannya memancing belut. Jadi dia untuk mencari nafkah itu memancing belut. Dimasukkan dalam berita di Google, saya membacanya, dan ternyata itu sudah bertahun-tahun, tidak hanya sebentar. Barulah ketahuan karena ada orang yang memoto penderitaannya itu, yang memoto untung melihat tiba-tiba disiarkan ada orang yang tanggap dan bisa ditolong. Kalau akibatnya seperti itu baik. Tapi banyak penderitaan-penderitaan yang difoto dan orang mengambil keuntungan dari foto itu. Mengapakah Tuhan mengatakan mengunjungi yatim piatu dan janda merupakan ibadah yang murni? Karena dalam Mazmur 68 ayat 6, Mazmur 68 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Ya. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Ya. Ketemu? Itu yang ke-7. Atasnya. Ya, ini ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
bapa bagi anak yatim, dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Siapakah pelindung dari anak yatim? Bapa, Tuhan Allah kita. Siapakah pelindung para janda? Allah Bapa kita. Jadi Tuhan bertanggung jawab, Tuhan melindungi, Tuhan adalah Bapanya, Tuhan adalah Allahnya secara khusus yatim piatu dan janda-janda. Jadi ketika kita pergi mengunjungi dalam kesusahan mereka, kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, itu adalah ibadah yang murni. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa ibadah tidak bisa dipisahkan dari tindakan secara nyata? Yang ketiga, dikatakan dalam ayat yang ke-27, ibadah yang murni itu selain mampu menjaga lidahnya, juga mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-27, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menjaga diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi mampu menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya bisa mengisolasi dari pencemaran dunia ini. Bukan hanya COVID, tapi pencemaran dunia itu bisa mencemarkan diri kita. Dan kita bisa menjaga diri, melindungi diri, membentengi diri, sehingga dunia tidak bisa mencemarkan kita. Apa yang dimaksud dunia di tempat ini? Karena menjaga diri dari kecemaran dunia. Dunia adalah pola pikir, gaya hidup, tujuan hidup yang membelakangi Tuhan. Pola pikir yang membelakangi Tuhan, gaya hidup yang membelakangi Tuhan, tujuan hidup yang membelakangi Tuhan, segala perkara yang membelakangi Tuhan, itu adalah dunia yang mencemarkan. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ada satu pencobaan. Iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, kemudian dia memperlihatkan semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Lalu iblis berkata, kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu, tetapi engkau harus menyembah aku. Nah, disitulah tipu muslihat yang sangat jelas. Seolah-olah iblis yang memiliki sistem dunia ini. Padahal iblis menciptakan binatang yang paling kecil, nyamuk saja dia nggak bisa. Menciptakan lalat saja nggak bisa. Tetapi dia mengklaim kenikmatan dunia, kemegahan dunia adalah miliknya. Apakah benar? Saya kira tidak. Kenikmatan dunia, kemegahan dunia disediakan oleh Tuhan. Tetapi karena kenikmatan dan kemegahan itu menipu, membius seseorang, membawa seseorang kepada penyesatan, makanya dipakai oleh iblis, diaku oleh iblis yang memiliki dan memberikan kepada setiap orang. Sehingga kalau kita melihat diskusi terus mengenai dunia dalam kitab Matius, Tuhan Yesus pernah berkata, apakah gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Jadi Tuhan membawa pemikiran kita, pengejaran dunia adalah tipu muslihat. Pengejaran dunia adalah sasaran hidup membelakangi Tuhan. Dalam pasal 18 ayat 7, celakalah dunia dengan penyesatannya. Dunia itu menyesatkan. Tapi kalau kita baca dalam kitab Yohanes 3:16 misalnya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Yesus datang sebagai terang dunia. Jadi kita melihat di sini bahwa yang dikatakan dunia itu adalah pola pikir, gaya hidup, tujuan hidup yang membelakangi Tuhan. Mengejar begitu tujuan-tujuan dunia sehingga melupakan Tuhan. Jadi kita melihat di sini kalau kita bisa menjaga diri dari kecemaran dunia ini, itulah ibadah yang sejati. Jadi kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh bahwa aku ini sedang apa. Kekristenan bukan hanya ritual saja. Ibadah harus merambah kepada praktek hidup. Sehingga kalau kita beragama, itu nggak bisa dipisahkan dengan beretika. Etika dan agama haruslah bekerja sama yang seimbang. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Jadi nggak mungkin kita memiliki kesalehan yang tidak sama dengan seremonial yang kita jalankan. Nggak bisa seseorang itu sangat rohani di bidang ritual. Semua peraturan keagamaan dijalankan, tetapi sangat duniawi di dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara soal rohani, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya murni rohani. Seolah-olah semua ritual itu dikuasai, dijalankan dengan sempurna. Tetapi di satu sisi kehidupan duniawinya sungguh-sungguh duniawi. Mengejar harta, mencintai uang, pelitnya luar biasa, mencari wanita-wanita, dan juga kedudukan-kedudukan dengan berbagai macam cara. Jadi kita melihat kekusukan ibadah tidak bisa dipisahkan dari praktek hidup. Kalau kita memisahkannya, kita tercemar. Maka dari itu harus seimbang bagaimana kita mempraktekkan hidup dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama praktek dengan memakai lidah, kemudian praktek dengan tindakan mengunjungi orang yang membutuhkan, dan yang ketiga kita menjaga diri dari kecemaran itu. Jadi firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita ibadahnya itu murni, jadi nggak bercampur. Satu sisi kita ibadah, sungguh-sungguh beribadah, tapi nggak bisa menjaga mulutnya, nggak bisa jaga mulutnya. Sungguh-sungguh beribadah, tapi tindakannya, actionnya nggak ada. Iman tanpa perbuatan mati. Kita katakan beribadah, tetapi hidup kita juga tercemar. Hidup kita menjalankan semua ambisi duniawi. Sampai kita nggak nampak orang Kristen apa enggak. Inilah yang dikritik oleh Yakobus, yang dijelaskan supaya membangun kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Praktek ibadah bukan ritualnya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan yang menyatakan kepada kita ibadah yang sejati itu adalah sangat penting. Pada masa pandemi yang saya sampaikan dari awal tadi, seseorang mengejar ibadahnya sungguh-sungguh karena takut kalau kena serangan dan tumbang. Tapi satu sisi juga dia mencari orang banyak seperti itu, tapi nggak juga bisa melepaskan apa yang sudah dijalankan. Kalau kita bertemu dengan orang tua, orang yang sudah berumur ya 60-70 tahun, apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, aku dulu waktu muda ganteng, gagah perkasa, semuanya lewat. Aku dulu punya ini, tidak berkekurangan.
pada waktu masa jaya saya punya kedudukan tinggi sekali. Orang-orang yang telah usur ceritanya seperti itu. Kebanggaannya ada di belakang. Kebanggaannya adalah duniawi di belakang. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu ketemu orang yang tua, tanya saja bagaimana kabarnya. Dia akan langsung kurang dari 2 menit sudah cerita masa lalu di masa kejayaan. Itu membuktikan bahwa di dalam hati kita memang betul-betul dikuasai oleh kecemaran dunia ini. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan sebuah cerita, ketemu dengan seorang yang tua berkata, puji Tuhan, Tuhan melindungi memberkati, umur saya sudah sampai sekian, sebentar lagi saya akan menyongsong Tuhan. Ketemu dengan penciptaku, ketemu dengan orang yang kupuja-puja setiap hari, ketemu dengan rasul-rasul, ketemu orang-orang yang telah mendahului aku. Haleluya, aku akan hidup di rumah yang berjalan dari emas, yang tembok-temboknya dari batu permata, yang tidak perlu listrik, yang tidak perlu makan, tidak perlu minum. Bahkan orang bisa bepergian tidak perlu pakai sepeda motor, kalau bisa terbang kemana-mana. Pernahkah bercerita seperti itu? Padahal itu yang disiapkan Tuhan bagi kita. Amin. Tapi saya heran mengapa yang diceritakan dulu saya begini, saya punya rumah begini, saya punya kedudukan ini. Mengapa orang seperti itu? Karena ibadah mereka tidak diimbangi dengan tutur kata. Ibadah mereka tidak diimbangi dengan tindakan. Ibadah mereka tidak diimbangi dengan menjaga diri agar tidak tercemar. Mari di tengah pandemi menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dan harus mengubah diri kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita. Mari kita berlomba-lomba membuat ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Kami undang pemain musik dan singer, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong hati kita. Kita butuh campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh urapan Tuhan bagi kehidupan kita. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat
urapi dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus pemimpin kita. Mungkinkah kita bisa menjalankan ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercampur dengan duniawi, ibadah yang tidak terkontaminasi di tengah pandemi, tanpa campur tangan Roh Kudus? Mustahil kita bisa mengendalikan lidah kita, sebab memang mengendalikan lidah itu sangat sulit. Setiap orang mengakuinya, mudah berkata-kata, sulit untuk berpikir, kadang tidak tahu kapan harus berkata, kapan untuk diam, kadang juga nggak tahu apa yang harus dikatakan, apakah kata-katanya rasanya pedas, manis, atau pahit. Seringkali kita tidak menyadari karena didorong oleh emosi dalam diri kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa menjaga dan melindungi dari kecemaran dunia ini. Tengoklah ke sekeliling, bahwa semua yang ada dalam dunia ini berusaha untuk menipu kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita membelakangi Tuhan dan mengejar keindahan dunia itu. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Allah yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga di masa pandemi ini kita bukan terpuruk, tetapi kita semakin kuat, kita semakin kokoh iman kita, dan kita menunjukkan praktek ibadah kita, bukan seremonial, bukan ritual belaka, tetapi praktek hidup yang sungguh-sungguh. Sehingga kehadiran kita sebagai terang dunia sungguh-sungguh bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita. Kehadiran kita sebagai garam dunia sungguh-sungguh membuat orang di sekitar kita menjadi diawetkan dan berasa di hadapan Tuhan. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat
kami bersama mengaku di hadapan-Mu bahwa kami belum bisa menjalankan ibadah yang murni karena lidah kami sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, karena tindakan-tindakan kami terhadap orang yang membutuhkan. Seringkali kami egois dan kami tak bisa menjaga dari kecemaran dunia ini. Tolonglah kami, Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah melahirkan kami kembali. Kami percaya dalam penebusan-Mu. Kami dibaharui sehari demi sehari. Sehingga ketika kami mendekat pada masa-masa kami akan berpindah ke hadirat-Mu, kami semakin sempurna. Kami semakin sempurna dan kami semakin indah di hadapan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, setiap orang yang ada di tempat ini. Mampukanlah mereka untuk memperhatikan firman-Mu, memperhatikan kehidupan mereka, supaya benar-benar kami menjadi orang yang beribadah secara murni. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini meskipun menegur hati kami, meskipun membuat kami tersinggung, tapi kami menerima dengan lapang hati, dengan ucapan syukur bahwa Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan mencintai kami, Tuhan menopang hidup kami. Kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita. Ada warta jemaat masih tetap sama. Ibadah yang dijalankan adalah WBK hari Rabu, doa hari Kamis untuk orang-orang khusus, maksudnya khusus yang mau datang, bukan orang-orang yang hebat, tapi siapa saja yang mau datang boleh. Lalu hari Minggu kita masih dengan protokol seperti ini. Biarlah kita mempertahankan diri, tetap berada dalam Tuhan. Lalu laporan, persembahan, dan kehadiran ada di dalam lembaran yang dalam ini. Akhirnya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara semuanya dalam ibadah. Kiranya bisa menjalani kehidupan dimanapun kita berada dengan protokol kesehatan. Jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita lengah, tetap berjalan dalam Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih. Pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Meskipun terasa terburu-buru dan sangat singkat, kami belum bisa menikmati karena biasanya lebih lama lagi. Tetapi kami bersyukur boleh mengobati kerinduan kami kepada Tuhan, boleh menikmati ritual yang biasa kami adakan. Kami percaya Tuhan telah menjamah kami. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami berjalan pulang. Tuhan menyertai dan memberkati setiap orang, baik itu yang hadir secara langsung maupun anak-anak-Mu yang menyaksikan lewat tayangan YouTube. Biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Sekarang kami menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu. Marilah Tuhan kiranya sebelum mereka pulang, Kau mencurahkan berkat-berkat kepada mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, dan penyertaan secara khusus, sehingga dimanapun anak-anak-Mu berada dan melakukan aktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati. Kau menyertai setiap pekerjaan yang dijalankan anak-anak-Mu, apakah sudah bisa bekerja dengan baik atau masih melakukan pekerjaan dengan cara online. Kiranya Tuhan akan tolong. Tuhan berkati semua pekerjaan dalam hidup Tuhan. Kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, ya Tuhan. Sekali lagi Engkau adalah Bapa bagi kami semua, baik yatim piatu, para janda, dan juga orang-orang yang mengasihi-Mu
Mari kiranya Kau lawat keluarga kami masing-masing. Kau cukupkan kami dengan makanan dan minuman. Kau berikan kepada kami kesehatan. Kau jauhkan kami dari setiap gangguan. Kau berikan kami keamanan. Aman di rumah-rumah di mana kami diam. Aman di jalan-jalan yang kami lewati. Aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami percaya Tuhan menyertai dengan sempurna, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa tanpa seizin. Tapi kami juga tahu roh jahat setan dan iblis menggoda kami, membuat kami bisa tersesat. Saat ini kami bersama mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua karya dan pekerjaan si jahat, tidak ada yang bisa menyentuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpinlah dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan selamat, dan berkatilah kami masing-masing sesuai berkat-berkat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum berdiri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia. Sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-satunya pada hari Maranatha. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa